Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Menurut Widya Stono 2014, kurikulum adalah inti pendidikan yang berisikan rumusan tujuan dan rumusan isi kegiatan belajar yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa depan. Kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan kemampuan profesional dan kepribadian dalam menetapkan kualitas sumber daya manusia dan insan suatu bangsa. Kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 yang berisi kurikulum ialah seperangkat rencana tentang isi, tujuan, bahan ajar, dan cara menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai. Yang kedua, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyesuaian oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Yang ketiga, ada pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk mencapai atau menguasai 4 keterampilan atau 4 C, yakni creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication, dan collaboration. Yang pertama ada creativity dan inovasi. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka, sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini menjadi sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang kedua, ada collaboration atau kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan diri, dan kepemimpinan. Jadi, pada dasarnya, tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan mau menerima pendapat yang berbeda. Yang ketiga, ada communication atau komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur, atau memanage dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Siswa akan mampu berkomunikasi untuk berhubungan secara menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Dan yang keempat, critical thinking dan problem solving. Jadi, siswa mampu melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pemilihan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Elemen ini yang paling krusial atau paling penting dalam pembelajaran abad 21 ini. Berpikir kritis, memecahkan masalah. Jadi, siswa bisa berpikir secara deduktif dan induktif secara mandiri yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Jadi, keempat elemen tersebut adalah instrumen yang bisa membuat siswa beradaptasi dan berkembang pada pembelajaran abad 21. Lalu, keterkaitan ketiganya itu kurikulum sebagai pedoman pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yakni adalah evaluasi dan implementasi dari kurikulum tersebut. Kemudian tercapai pembelajaran abad 21 yang bisa dikatakan abad 21 ini pengembangan hasil dari pengembangan kurikulum tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Jadi fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi ini
mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk hidup dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikisnya, yang harus dihargai dan harus dilayani dengan baik. Yang keempat, ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa dapat hidup dalam masyarakat seandainya tidak dapat melanjutkan pendidikannya tersebut. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula dirinya diberi kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel. Yang keenam, ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan potensi maupun kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Yang selanjutnya ada peranan kurikulum. Menurut Omar Hamalik 1990, terdapat 3 peran kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dan yang kedua, ada peran kreatif. Peran kreatif ini menekankan siswa mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga nilai budaya masa lalu perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Jadi ketiga peranan tersebut harus berjalan secara seimbang, harmonis agar dapat memenuhi tuntunan keadaan. Yang selanjutnya ada fungsi dan peran pengembangan kurikulum, yaitu merupakan salah satu proses perencanaan dan penyusunan yang dilakukan agar pendidikan yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan untuk digunakan sebagai tujuan pendidikan nasional. Upaya ini perlu dilakukan karena sifatnya dinamis, lalu berubah, dan harus menyesuaikan diri dalam kebutuhan dan akademik harus disesuaikan. Yang selanjutnya fungsi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi information processing, yakni pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Jadi model ini menggunakan penalaran daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut dan menerapkan teori. Yang kedua, ada belajar behavioristik dan kognitistik, yaitu model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan dari individu
implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model ini mengajar dalam rumpun sesuai dengan paradigma student-centered atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang ketiga ada social interaction, yakni model ini mengajar social interaction atau model menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model ini mengajar atau disetting dalam pembelajaran berkelompok, yakni mengutamakan perkembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, behavioral model, yakni model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, perubahan yang terjadi harus dapat diamati sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didiknya. Yang selanjutnya ada kurikulum ideal dan aktual. Jadi, kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. Dan kurikulum aktual adalah apa yang terlaksana dalam proses belajar mengajar atau yang menjadi kenyataan dalam kurikulum yang direncanakan atau terprogram dalam pendidikan. Kurikulum aktual sebaiknya sama dengan kurikulum ideal atau setidaknya mendekati kurikulum ideal walaupun tidak mungkin atau tidak pernah sama dalam kenyataannya. Kurikulum memiliki peran sangat penting mengingat fungsinya sebagai alat untuk menjabarkan program pendidikan agar dapat dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistematis. Jadi guru harus memperhatikan menentukan pedoman-pedoman. Yang pertama, merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan atau penguasaan kompetensi. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan peserta didik sebagai upaya pencapaian tujuan. Yang keempat, menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi. Yang selanjutnya ada hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Mengutip dari jurnal Nur Hasanah Program Magister FTIK UIN Sumatera Utara, hidden curriculum berarti bahwa kurikulum yang tersembunyi berarti tidak dapat dilihat tetapi tidak hilang. Jadi kurikulum tersembunyi ini tidak direncanakan, tidak diprogram dan tidak dirancang tetapi mempunyai pengaruh yang baik terhadap proses kegiatan belajar. Jadi kurikulum yang tidak tertulis ini tidak dipelajari secara sadar dan tidak direncanakan secara terprogram, tetapi keberadaannya sangat berpengaruh kepada peserta didik. Sebagai contoh, bagaimana sikap guru kepada siswa kepada guru, dan siswa kepada siswa. Jadi itu adalah jenis pengembangan sikap. Yang selanjutnya ada 5 konsep pengembangan kurikulum. Dalam konsep pengembangan kurikulum ini terdapat 5 komponen utama. Yang pertama, tujuan kurikulum, isi materi kurikulum, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Jadi kelima komponen ini harus memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.